Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya. Topik kita masih berkaitan dengan Alkitab. Alkitab adalah kumpulan kitab. Banyak kitab, satu kisah. Hal yang sering mencengangkan tiap orang yang baru mengenal Alkitab yaitu Alkitab bukanlah satu buah kitab, melainkan kumpulan banyak kitab. Ditulis oleh berbagai penulis dalam kurun waktu sekitar 2000 tahun. Dan yang memukau adalah konsistensi isinya. Dari keseluruhan kitab-kitab tersebut, terdapat satu kisah yang menjadi iman Kristen, yaitu kasih Allah bagi umat manusia, serta janjinya untuk memulihkan umat manusia dan dunia. Saudara, Alkitab terdiri atas dua bagian utama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani, dan ada sebagian kecil bahasa Aram. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama terdiri atas hukum Taurat, sejarah bangsa Israel, puisi dan hikmat, dan kitab para nabi. Sedangkan Perjanjian Baru terdiri atas kitab-kitab Injil, kisah para rasul, surat-surat, ada surat Paulus, dan juga surat-surat umum. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Apakah Alkitab itu? Alkitab terbagi atas dua bagian yang tidak sama. Perjanjian Lama atau PL yang lebih panjang mengisahkan sejarah bangsa Yahudi, dan Perjanjian Baru PB yang lebih pendek mengisahkan tentang Yesus dan gereja yang dilahirkannya. Namun, keduanya adalah bagian dari kisah yang sama, yaitu iman Kristen. Diagram di atas menunjukkan bagaimana bagian dari kisah tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Alkitab dari bahasa Yunani itu adalah Biblia, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Bible, dan juga bahasa Latin disebut dengan Biblia. Berikutnya kita akan melihat bahwa Alkitab itu disebut sebagai karya sastra. Kitab-kitab di dalam Alkitab tidak dapat dibaca dengan cara yang sama, meskipun orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan. Mereka juga mengakui ada aspek manusiawi yang tercermin dalam gaya penulisan para penulisnya. Allah tidak menghilangkan karakter dan kepribadian mereka, serta jenis penulisan atau kategori sastra yang dipakai. Jadi, kita mendapati sejarah, hukum-hukum, puisi, hikmat, perumpamaan, nubuat, surat, seperti layaknya sebuah perpustakaan. Namun, semuanya berada dalam satu buku. Sama seperti kita tidak akan membaca buku puisi sebagai sebuah sejarah, maka sebaiknya ketika membaca Alkitab juga demikian. Jika kita melakukan hal tersebut, kita akan salah dalam menafsirkan Alkitab. Alkitab sebagai sejarah. Alkitab bukanlah sebuah seri ad hoc dari prinsip-prinsip filosofis ataupun pepatah agama, melainkan sebuah kisah yang diungkapkan melalui sejarah. Artinya, kita tidak dapat membacanya secara datar atau memilih bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan keinginan kita. Tangkaplah alur dari sejarah tersebut, dan Anda akan mengerti pesannya. Dan yang terakhir, Alkitab sebagai kebenaran. Bagi orang Kristen,
Alkitab lebih dari sekedar karya sastra atau sejarah. Alkitab adalah firman Allah, kebenaran Allah, penyataan karakter dan kehendaknya seperti ditegaskan Yesus yang berkata, "Firman-Mu itulah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Meskipun ide kebenaran universal terasa janggal di masa kini, Alkitab menegaskan sebagai pembawa dan kebenaran Allah yang mengajak kita untuk mengujinya. Sampai di sini kali ini berbicara tentang Alkitab. Sampai jumpa di pemaparan berikutnya. Tuhan memberkati.